Bab 33 Dir Air. Air tampak frustasi di depan MacBook miliknya yang menampilkan banyak laporan pekerjaan, lalu Kiki ada di sampingnya, mereka sedang membahas pekerjaan di salah satu meja sebuah kafe. "RGGH," desah lelah Air. "Saya rasa Bapak sudah melakukan semuanya dengan maksimal, Pak. Bisa jadi mereka bukan tidak tertarik, hanya sedang mencoba mempelajari saja." "Entahlah. Kita bahas lagi besok, kembalilah dan beristirahat." Air mengemasi barang-barangnya lalu bangkit dari sana. "Saya duluan, Kiki." "Ya Pak, selamat malam." "Malam." Air pun bergegas pergi dari sana. Lelaki itu tampak lelah dan seperti banyak pikiran, wajah itu begitu kusut berjalan kembali ke kamar miliknya membawa perlengkapan kerjanya. Jarak dari kafe ke kamar lumayan jauh sebab harus menuruni beberapa tangga lalu berbelok ke sebuah taman. Udara yang dingin malam itu membuat Air rasanya ingin cepat tidur melupakan kepenatan pekerjaan beberapa waktu ini yang terasa menyita waktu dan pikirannya. Tiba-tiba dia ingat Jiwa, memasuki area tempat kamarnya berada. Air melirik pada kamar Jiwa dari jauh, kamar itu tampak gelap sekali jendelanya. Air menerka apakah Jiwa sudah tidur, sedari siang tadi mengantarkan Jiwa ke kamarnya dalam keadaan masih mengalami alergi. Air belum bertemu Jiwa lagi sebab banyak urusan pekerjaan yang harus ia kerjakan. Air kemudian memutuskan untuk mengirimkan pesan, ia tidak ingin mengganggu Jiwa, mungkin dia sudah tidur. "Airon, kau sudah tidur? Bagaimana dengan alergimu?" Lelaki itu tidak langsung masuk ke kamarnya, ia memilih bersantai sejenak di bangku santai kolam renang sembari menunggu Jiwa membalas pesannya. Asap yang ia hisap mengudara di sana, lelaki itu juga sedang berbalas pesan dengan Via yang kini tidak tahu status hubungannya apa dengan wanita itu. "Via, keberangkatanku besok pukul 11.25. Sampai bertemu di sana, aku tidak sabar." "Airon, ya aku akan menjemputmu. Hati-hati di perjalanan." "Via, thanks." Beberapa menit berselang Jiwa tidak juga membalas pesannya, hingga Air kembali membuka-buka histori percakapannya di pesan dengan Jiwa. Air lalu melirik kembali ke kamar gadis itu, tidak tampak sebuah kehidupan di sana. Apakah dia benar tidur? Bukankah ini malam terakhir dia sini? Tidakkah dia ingin duduk bersantai sebelum dia benar-benar pulang? "Jiwa, Pak Air, saya sedang makan malam di sebuah kapal pinisi, Ayahmer. Tadasin beliau sendiri mengundang saya ke acara ulang tahun. 2 jam lagi saya kembali." Air langsung bangkit dari tempat duduknya, orang yang ia kira sedang tidur lalu ia nanti untuk keluar duduk dan berbincang, ternyata sedang bersenang-senang bersama orang lain. Air merasa sebah dan tidak suka, bagaimana bisa Jiwa kembali sok akrab dengan pria asing pemilik perusahaan besar di negara Jepang itu, padahal dia begitu sulit untuk melakukan kerja sama dengan mereka. Airon mendengkus kesal, ia meletakkan ponselnya enggan membalas pesan Jiwa. Sudah jelas sekali Tadashi tertarik dengan Jiwa, lihat siang tadi dia mengikutinya, lalu lihatlah saat ini mengundang gadis itu ke acara keluarganya. Air lalu kembali ke kamarnya, ia mengambil beberapa kaleng bir dan soft drink untuk ia minum di luar sana menemani dia bersantai bermain game dan mengisap rokoknya. Besar kepala pasti dia, jangan lupa masalahmu belum selesai. Atau kau berpikir setelah pulang dan mengakhiri hubungan dengan pria brengsek itu kau ingin bersama pria Jepang sombong itu? Air begitu berisik menggerutu sendiri menyusun kaleng-kaleng birnya di sana lalu membuka salah satu minuman kaleng itu dan menenggaknya. "Pulang sana, pulang." Menyusahkan. Kedua kaki Air perlahan naik ke atas meja, sembari kembali memainkan game miliknya. "Tolol, menyingkir, game bodoh." Umpat Air yang kalah bermain gane di sana kembali menghempas ponselnya. Kini dia mengudarakan lagi asap rokoknya sembari membuka MacBook miliknya, entah kenapa kepalanya malah menjadi sakit saat ini, dia seperti sulit berpikir. Air meletakkan kembali MacBook miliknya dan menyandarkan tubuh beberapa menit kemudian tanpa sadar pria itu tertidur di tempat itu. Asteris seperti yang Jiwa katakan dia akan kembali 2 jam lagi, ia benar-benar tiba di villa yang mereka tempati 2 jam kemudian. Gadis itu tampak cantik sekali dengan gaun malam berwarna hitam dengan akses sedikit manik di area dadanya yang ia kenakan. Gaun berbahan satin dengan model Sabrina memperlihatkan pundak indahnya, sungguh sangat membuat gadis itu sangat mempesona. Jiwa juga memakai sepatu hel meski tidak terlalu tinggi namun cukup membuat kaki jenjangnya seksi. Gadis itu berhenti memeluk tas kecil miliknya, ia terkejut melihat Air tertidur nyenyak sekali dengan suara dengkuran yang sangat berisik di sana.
Udara di luar sudah mulai dingin, apalagi di sana jauh dari pantai. Jiwa bergegas mendekati air. Jiwa melihat meja air berserakan sekali, entah berapa banyak lelaki ini menenggak benernya, lihatlah ponsel dan gadget lainnya tergeletak begitu saja di sana. Pak Air. Jiwa menggerakkan pelan bahu lelaki itu. Pak Air. Pak Air. Kenapa tidur di sini? Dingin tahu. Dari pundak tangan Jiwa yang menggerakkan air berpindah ke pipinya. Pak Air. Dan akhirnya air terjaga. Lelaki itu membuka matanya lalu betapa terkesiapnya dia saat melihat sosok cantik nyaris sempurna itu di hadapannya. Sesaat air diam menatap wajah itu tidak berkedip, mirip seseorang tapi siapa? Pak Air. Gerakan Jiwa tangannya pada wajah air. Lelaki itu pun tersadar dan langsung mengangkat tubuhnya, ia menatap Jiwa dari atas hingga ke bawah. Jiwa begitu cantik sekali tidak seperti biasanya bahkan saat dia berdandan kalau menari. Kali ini Jiwa tampak lebih anggun dan berkelas. Masih mau kembali ke sini? Aku pikir kau akan langsung pergi. Maksudnya, tidak terlihat lagi bintik-bintik alergi pada tubuh gadis itu, entah bagaimana dia menghilangkannya, air mengumpat dalam hati orang yang dikhawatirkan malah sedang berkencan. Bukan urusanku, aku mau tidur. Lelaki itu memunguti barang-barangnya untuk pergi dari sana. Kenapa sih? Jiwa tidak mengerti. Bapak nungguin saya. Nungguin. Untuk apa? Kau pikir kau siapa? Air melewati Jiwa dan pergi masuk ke kamarnya. Pak Air tunggu. Namun air tidak mengindahkannya malah membanting pintu dan menghilang dari sana. Sementara Jiwa masih berdiri di tempat itu, gadis itu tidak mengerti kenapa air, padahal dia ingin menceritakan apa yang dia lakukan di acara makan malam tadi, termasuk menceritakan tentang keluarga Jepang itu yang meminta pendapatnya tentang proyek besar bersama perusahaan air dan bahkan mempertanyakan sosok air yang mereka lihat sangat pintar dan gigih itu. Tiba-tiba Jiwa di atas meja yang berseralkan itu Jiwa melihat sebuah ponsel lain air yang tertinggal, tertutupi oleh keleng yang kosong. Jiwa segera mengambilnya dan dengan sedikit ragu mulai mengetuk pintu kamar air. Tok tok tok, Pak Air ponselnya ketinggalan di luar. Pakai Bapak dengar saya. Tok tok tok, Pak Air. Jiwa rasa tidak ada gunanya memanggilnya, air memang seperti itu sikapnya, terkadang aneh, suka marah-marah tidak jelas dan sudah pasti dia tidak akan mau membukanya. Jiwa lalu duduk di tempat yang air tempati tadi, ia bermonolog pada dirinya sendiri. Padahal malam ini ingin mengajak laki-laki itu makan pasta bersama, Jiwa sengaja tidak makan di tempat itu dia hanya menikmati dessert saja sebab ingin meminta air membuatkan dia pasta yang pernah air buatkan dulu. Sebagai malam perpisahan entah kapan dia yang pulang akan bertemu air lagi dan menjadi temannya seperti ini. Pak Air, Pak Atuar. Jiwa tidak menyerah dia mulai mencari cara bagaimana membuat lampu kamar yang air tempati mati. Jiwa menoleh ke kiri dan kanan di area dinding lalu tanaman sekitar tidak ada apapun yang bisa membuat lampu kamar air mati. Sampai kemudian Jiwa menemukan sebuah ide gila, ia mengambil sebuah batu lalu berdiri di bawah lampu tepar di depan kamar air dan melemparkannya. Suara pecahan dan suasana yang gelap baru saja terjadi, tidak itu saja Jiwa pun membuat beberapa lampu taman mati dengan cara memukul dengan heelnya. Bruwak, baf, ini benar-benar bahaya, Jiwa tahu itu tapi dia tidak punya cara lain. Sampai 1 menit kemudian air terusik, ia mendengar suara yang mirip ledakan-ledakan lalu suasana yang mendadak gelap. Pintu air terbuka, wajah shock dan panik terlihat padanya. Jiwa, Jiwa, air berjalan cepat keluar kamarnya lalu mencari Jiwa, khawatir sesuatu yang buruk sedang terjadi, suasana. Di sana sangat gelap lelaki kesulitan melihat hanya pencahayaan dari tempat-tempat yang jauh dan pantulan bulan di kolam. Jiwa, apa yang terjadi? Jiwa. Jiwa di dinding yang memakai pakaian serba hitam itu menjadi terkejut sendiri dengan aksinya yang malah membuat air berpikir buruk. Jiwa, gadis itu lalu menyalakan lampu ponselnya, membuat dia terlihat di sana. Pak Air, nafas lelaki itu masih naik turun, ia diam dengan tatapan dinginnya melihat Jiwa. Kau mengerjaiku, bukan. Kau mengerjaiku Jiwa, pekik air dengan netranya yang sendu itu. Pak Air, maaf. Kau pikir ini lucu? Jiwa bergegas mendekati air, ia takut sekali dengan kemarahan air itu. Saya minta maaf, tidak lucu Jiwa. Harusnya kau bakar tempat ini sekalian, aku tahu ada pria Jepangmu yang sudah bisa kau handalkan. Air melewati Jiwa untuk kembali ke kamarnya.
Namun seketika Jiwa menarik tangan laki-laki itu. "Saya minta maaf," Air menepis tangan Jiwa. "Menyingkirlah." Jiwa menggelengkan kepalanya, lalu kemudian menarik tangan Air lagi dan kini ia berdiri di hadapan lelaki itu, tidak tahu malu Jiwa sadar itu. Jiwa langsung memeluk laki-laki itu. "Bisa tidak sih, sekali aja jangan marah-marah, besok saya akan pulang, setelah itu nggak akan ada gadis kecil, keras kepala, anak hilang. Dan sakit jiwa ini yang repotin bapak." Jiwa mengeluarkan bulir-bulir beningnya di D***** Air. Rasanya sedih sekali saat semuanya nanti sudah kembali pada keadaan yang sebenarnya. Jiwa Distia itu tidak ada, yang ada adalah Distia Erumi Jiwa Dinata. Air merasakan sebuah gejolak di dadanya, sebuah kesedihan tanpa arah dan ketidakrelaan perpisahan. Air lalu memeluk Jiwa lebih erat, ia larut dalam dekapan itu tanpa sadar wajahnya menempel di puncak kepala itu. Ia resapi dalam-dalam aroma manis di rambut Jiwa, membaur dalam rasa hangat peluk tubuh Jiwa sampai akhirnya Air sadar perasaannya sudah tidak wajar. The next day. Bab 34 Dir Air. Pagi-pagi sekali Air sudah berlarian di bandara, ini sangat jauh dari waktu ketibaan Via yang padahal akan sampai pukul 1 siang nanti, namun sebenarnya Air di sana bukan untuk menjemput Via melainkan mencari Jiwa yang sudah berangkat sebelum dia bangun. Lelaki itu mencari ke sana kemari, mengitari terminal itu hingga memasuki semua pintu keberangkatan. Air tidak tahu Jiwa berangkat pukul berapa dan menggunakan maskapai apa, Jiwa hanya mengatakan dia berangkat pagi. Lelaki itu tampak frustasi ditinggal tanpa pamit, padahal mereka ketiduran bersama malam tadi di depan kamar mereka dan Air sudah mengatakan akan mengantarnya besok. Hampir setengah jam dia ke sana kemari, sampai akhirnya dia lelah dan terduduk di bangku ruangan tunggu, kepalanya menunduk dengan kedua tangannya memijat kepala yang terasa berat tanpa sebab. "Apa yang kau cari? Bukankah mau yang meminta Jiwa pulang? Lalu kenapa seperti ini? Kenapa kau harus marah saat dia tidak izin dan sulit melepaskan? Apa yang dia mau sebenarnya?" Pada akhirnya memang seharusnya seperti ini kan, Jiwa harus kembali ke kehidupan normalnya. Dia terkatung-katung di tempat tidak jelas, tidak pernah ada yang tahu bagaimana kehidupannya di luar, ada saja orang jahat yang tidak disadari membawa Jiwa dalam bahaya. Jiwa harus pulang, seberat apapun masalahnya dia punya orang tua, keluarga yang pasti akan menyelesaikan semua ketakutannya. Lagi pula Jiwa bukan seorang single, dia punya suami berstatus menikah, tidak pernah ada yang tahu bagaimana sebenarnya rumah tangganya, mungkin saja pria itu hilaf melukainya padahal sebenarnya dia sangat mencintai Jiwa. Air terus membangkitkan kenyataan pada dirinya agar dia tersadar dan tidak perlu seberat ini melepaskan kepulangan Jiwa. Dia bersusah payah menampari dirinya agar bisa realistis untuk berpikir, kenapa harus ada rasa berat dan sakit tanpa sebab. Arggh. Lelaki itu memukul kesal kursi ruangan tunggu, pada akhirnya dia menyadari, dia merasa sesakit ini sebab sudah merasakan sebuah rasa yang lebih pada Jiwa. Hingga akhirnya Air pun memutuskan pergi dari sana saat dia rasa sudah berangkat, mau tidak mau dan suka atau tidak suka dia harus menerima kenyataan yang sebenarnya. Di langkah kembalinya Air pergi dari bandara, ingatan malam tadi kembali berputar di pandangan kosongnya. Setelah pelukan itu Jiwa meminta Air membuatkan pasta tuna pedas seperti yang Air suka buatkan. Air yang awalnya tidak mau namun karena rengekkan Jiwa dia mau melakukannya. Lelaki itu kemudian membawa Jiwa ke dapur kafe yang sudah tutup, ia membayar lebih untuk menggunakan dapur itu dan menggunakan bahan-bahan masakannya, sebab tidak mungkin pergi keluar karena sudah terlalu malam dan di sana mungkin akan sulit menemukan pasta seperti Jiwa inginkan. Sepanjang memasak Air seperti biasa selalu menggerutu, ia mengumpati Jiwa sangat berlebihan. Yang padahal dalam hatinya dia cukup senang melakukan itu. Jiwa terus saja menggodanya saat memasal, mulai dari salah memotong hingga membuat pasta yang Air rebus terlalu lembek. Sampai akhirnya Air meminta Jiwa duduk di atas kabinet dapur itu tidak boleh bergerak, namun selalu saja Jiwa tidak bisa diam, gadis itu bernyanyi-nyanyi di sana sangat berisik. Seharusnya memang terhibur namun Air malah merasa sedih, merasakan sebuah kesedihan dengan alasan yang tidak ingin ia benarkan bahwa dia tidak rela Jiwa pulang. Suasana redup di dapur tidak membuat Jiwa diam atau takut, malah semakin menjadi-jadi. Gadis itu terus bernyanyi dengan suara yang padahal sangat buruk, entah itu untuk menutupi rasa sedihnya atau ingin mengisi senyapnya suasana di tempat itu.
Tidak lama air selesai dengan pasta tuna pedas yang ia buat, 2 mangkuk pasta siap mereka makan. Air meminta Jiwa untuk makan di kafe itu saja, namun Jiwa tidak mau. Jiwa mengajak air kembali ke area kamar mereka, dia ingin makan di sana sambil menikmati malam yang indah dan semuanya udara di area kolam renang. Jiwa benar-benar sangat riang malam itu, saat kembali ke kamar dia bahkan berlarian kecil di jalan, membuat dia tersandung dan nyaris menumpahkan makanan mereka. Kakinya nggak bisa jalan Saki, dulu Bapak pernah menggendong saya, boleh nggak malam ini melakukannya lagi? Jangan bercanda, kau berat. Jiwa tertawa. Ah iya benar, sepertinya berat badanku sudah bertambah banyak. Artinya anak hilang ini bahagia. Ayolah gendong. Nanti kalau udah sah jadi punya Via, adiknya akan segan meminta digendong. Ya, gadis yang baru saja hampir jatuh itu mengerlingkan matanya menampilkan puppy eyes-nya. Kau tidak imut, tidak perlu melakukan itu. Jiwa pun mencebikkan bibirnya, nyebelin. Jangan pikir air tidak melakukannya. Lelaki itu sedetik kemudian merendahkan tubuhnya masih dengan membawa bungkusan makanan mereka. Ini terpaksa. Terserah. Ya penting digendong. Jiwa pun tertawa lalu memeluk leher air dan menempel di punggung lelaki itu. Sini bungkusan makanannya saya Bavewea. Pegangan yang erat. Air tidak memberikan bungkusan itu, mulai bangkit dan membiarkan Jiwa di belakang sana bergelantungan. Beruntung jaraknya sudah tidak jauh dan Jiwa juga sebenarnya tidak terlalu berat. Gadis itu terus saja berisik dengan senandung anehnya, lalu sesekali memainkan rambut air sampai. Bakak masih berapa lama lagi di sini? Air menghela nafas berat. Entahlah, orang-orang Jepang itu begitu sulit ditaklukkan, banyak sekali proses yang harus dilakukan. Beberapa hal harus kembali diperbaiki karena tidak sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Entah itu alasan mereka saja atau sudahlah lupakan. Percayalah mereka menyukai Bapak, mungkin karena ini sebuah proyek besar jadi harus banyak pertimbangan bukan? Saya yakin kerja sama ini akan terjadi. Sudah sampai, kau mau turun di darat atau diturunkan di air kolam itu? Jiwa pun tertawa segera turun dari punggung air, sebuah punggung yang nyaman ketiak ia peluk, ya bersama, Jiwa merasa tidak akan pernah mendapatkan masalah atau hal buruk apapun. Lelaki ini seolah punya banyak solusi untuk persoalan hidupnya. Seperti saat dia akhirnya memutuskan untuk kembali pulang, Jiwa akhirnya mendapatkan keyakinan semuanya akan baik-baik saja nanti. Keduanya menikmati makan malam mereka, membincangkan hal-hal yang penting hingga tidak masuk akal. Jiwa berkata dia dulu pernah bercita-cita menjadi seorang pilot agar bisa terus berpergian dan jarang di rumah, sebab rumah adalah tempat yang membosan bagi Jiwa. Berbeda dengan air yang sedari kecil sudah tahu dia akan menjadi apa saat besar, tidak ada lain selain mengurusi usaha keluarga. Keluarga Bapak tidak membosankan, mereka sepertinya memberikan kebebasan berpendapat dan memutuskan apapun kepada anak-anak mereka. Berbeda dengan kedua orang tuaku, mau protes juga tidak akan merubah apapun. Tapi kabur bukan sebuah solusi, hanya menunda masalah terjadi. Kau harus meminta maaf kepada kedua orang tuamu nanti, aku yakin mereka akan punya solusi untuk masalahmu dan sama-sama mendapatkan pelajaran atas semua yang sudah terjadi. Ya, saya tahu. Rindu mom mereka masih di Jakarta, kata kakak. Tidak sabar hari esok, Jiwa menyandar sedih di kursi santai itu. Saat Jiwa tidak sabar hari esok, air bahkan berharap waktu lambat berjalan. Keduanya sama-sama merenung di tempatnya masing-masing menatap ke atas langit yang indah yang dipenuhi bintang-bintang. Tanpa sadar 10 menit kemudian Jiwa memejamkan matanya, padahal meja di depan sana masih berantakan. Niat hati ingin mengemasi sampah-sampah namun tidak jadi. Air lalu membuat 2 kursi panjang itu menempel berdekatan, ia meluruskan kaki Jiwa lalu membuat kepala Jiwa bersandar pada pundaknya. Jiwa terjaga mendapatkan pergerakan tangan air, gadis itu lalu tersenyum. Makasih untuk semuanya, salanem buat Via dan semoga hubungan kalian lebih baik lagi, good nightmare. Iron galak. Air tidak menjawab apapun, ia mengalihkan wajahnya menatap permukaan air kolam, sebuah rasa sedih kembali datang namun air berusaha menolak itu, ia anggap itu sebuah rasa yang biasa karena perpisahan apapun memang menyedihkan. Jangan kembali lagi, kau sudah cukup menyusahkanku. Jiwa kembali tertawa kecil. Iya, doakan aku bahagia di tempatku yang seharusnya. Jiwa lalu mengambil tangan air,
antara sadar dan tidak sadar sebab matanya sudah tertutup. Jiwa lalu menggenggam jemari lelaki itu dan membawanya ke D***A. Selamat tidur, my sweet, sweet apa ya, yang galak, ha. Serigala, my sweet wolf good night. Beberapa detik kemudian Jiwa tidak bersuara lagi, hanya helaan nafasnya yang terdengar di sana. Air yang tadinya ingin mengambil selimut menjadi lupa karena menunda-nunda dan ikut tertidur juga, air tidur menghadap pada Jiwa. Satu tangannya memeluk tubuh Jiwa menghalau udara dingin mengenai gadis itu. Pagi-pagi sekali Jiwa bangun, ia terkejut terbangun dalam pelukan air. Jiwa tatapi lamat-lamat pria yang masih sangat terlelap itu lalu ditersenyum. Entah apa doaku dulu sampai bertemu dengan orang baik sepertimu, terima kasih untuk semuanya. Saya pamit pulang. Jiwa mengusap pipi air lembut, netranya berkaca-kaca tidak lama kemudian ia pun melepaskan diri dari pelukan itu, bersiap-siap pergi sebelum air bangun agar tidak ada drama tangis air mata, sebab Jiwa merasa dia pasti akan menangis nantinya. 6 hours later. Bab 35 Dir Air. DISTIAAA. Teriak seorang wanita parubaya dengan berurayan air mata saat melihat putrinya yang hilang akhirnya ada di hadapannya. Jiwa hanya mengirimkan sebuah pesan pada sang mama meminta untuk menjemput dia di sebuah bandara dan tidak boleh ada Juan atau siapapun dari orang-orang Juan di sana. Saras antara percaya dan tidak percaya tentang perintah itu namun tidak ada salahnya ia coba mendatangi bandara dan inilah hasilnya. Mom, Jiwa ikut menangis, betapa dia merindukan wanita ini. Tangis keduanya pecah saat tubuh tua Sarah dan Jiwa bertemu. Mommy datang bersama supir kita nak. Mom tidak membawa siapapun dan tidak memberitahu siapapun. Mom pikir ini hanya sebuah kebohongan tapi kau benar-benar. Pulang di Setia Hicks. Kita pergi dari sini, ayo pergi. Kita cari tempat yang aman jika kau takut untuk bertemu siapapun. Mom maafin aku, lirih Jiwa. Kedua tangan wanita parubaya itu mengangkut wajah putrinya, ia tatapi wajah itu lekat-lekat. Putri kesayangan Mommy, maafkan ibumu yang banyak kesalahan ini nak. Andai ibumu lebih peka kepadamu. Mommy nggak salah, aku yang sangat keras kepala. Mom sudah tahu semuanya, andai pernikahan kalian tidak pernah terjadi. Mommy please jangan bahas itu. Ayah Juan meninggal, dia sangat frustasi, dia mengakui kesalahannya, tidak ada yang tahu jika saat itu kau mengalami hal buruk itu. Apa? Juan mengakuinya. JVWA terkejut sekali, pria itu membuka duluan aibnya. Ya, dia bersimpu di hadapan Mom dan Dad, dia mengakuinya, dia membuatmu ketakutan hingga pergi. Mom, Disti nggak mau bertemu dia lagi, Mommy tahu, ayo kita pergi. Tangan Saras terus menggan putri kesayangannya itu, seakan ingin terus menjaganya dan tidak ingin lengah lagi kehilangan dia. Saras menyesali sekali sikapnya andai Distia tidak pernah menikah, dia dan keluarganya mungkin tidak akan mengalami kehilangan anak seperti ini. Disti rindu Dedi. Dedi sudah sebulan ini di rumah sakit, nggak masalah jika kamu belum siap pulang. Mom mengerti. Nak, paling terpenting Mom sudah melihat kamu ada di hadapan Mommy. Apa? Dedi sakit apa? Ya masih sakit yang sama, tapi kata dokter semua karena pikiran. Karena aku. Hicks Jiwa kembali terseduh-seduh, ia tidak berhenti memeluk lengan sang ibu, Distia mau lihat Dedi. Mom akan atur, kita akan pindahkan Dedi ke Jakarta. Kamu jangan takut apapun Mom bersamamu selalu. Lihatlah nak, kamu kurusan. Apa yang terjadi, di mana kamu tinggal dan bagaimana kehidupan kamu. Non Distia beneran di sini. Sapa sang supir pribadi Saras, dia juga sama terkejutnya melihat anak majiaknya itu benar ada di bandara. Baru saja dia dihubungi Juan yang tiba di Jakarta beberapa saat lalu. Pak Igo, hai terima kasih sudah menjemput aku, iya sama-sama non. Ayo silahkan masuk, pintu mobil pun dibuka, Jiwa dipersilahkan masuk ke dalam sana. Seakan tidak ada puasnya memeluk sang mama, di perjalanan Jiwa terus memeluk ibunya itu, ia juga menceritakan sedikit pengalaman hidup pria beberapa waktu ini. Tentang pekerjaannya, tempat tinggal dan beberapa pengalaman hidup yang ia dapatkan. Aku rindu Mommy, Mom sehat. Entahlah hidup Mom seperti tidak ada semangat lagi setelah kehilangan anak. Kamu tinggal di kos-kosan lalu kenapa ada di apartemen itu? Mom sangat berterima kasih dengan Nuala teman satu kampus Mom itu, teman saat masih remaja, dia yang membuat Mom ada di sini.
Mom kemarin sempat putus asa karena tidak menemukan rekaman yang memperlihatkan kamu benar tinggal di sana, entah bagaimana CCTV apartemen itu, katanya apartemen elit tapi sangat tidak membantu apapun. Sebagai besar CCTV-nya bahkan tidak berfungsi. Distia sudah di sini Mom, Mommy akan menjaga kamu lebih baik lagi nak, sekali lagi maafkan Mom, benar-benar ibu yang tidak berguna. Tin. Belum sampai di sebuah hotel yang menjadi tujuan mereka, tiba-tiba saja mobil yang dikendarai supir keluarga jiwa itu dicegat oleh sebuah mobil yang tiba-tiba menempel mendekati seperti meminta mereka berhenti dan menepi. Ada apa Pak Igo? Tanya Saras khawatir. Saya nggak tahu Bu, mungkin polisi. Polisi? Emang kita salah apa? Mobil ini bukan mobil curian dan tidak pernah dipakai siapapun kan Igo? Tidak Bu, kita menepi dulu. Saras dan Jiwa kembali berpegangan, keduanya menatap keluar dengan rasa khawatir, entah siapa yang mencegah mereka itu. Sampai kemudian mobil di depan sana berhenti sempurna dan betapa terkesiapnya Jiwa yang keluar dari kemudi belakang adalah Juan. Mommy Juan. Mommy berbohong. Jiwa histeris sungguh dia sangat ketakutan, sosok itu seperti hantu untuknya Jiwa langsung bersembunyi di belakang punggung sang mama. Mommy, pergi dari sini Mom. Pak Igo ayo jalan saja. Igo jalan. Igo apa kau yang mengabari Juan? Pekik Saras. Maaf Bu. Mommy paham perasaan kamu, Igo jalan. Jiwa menutup kedua tangannya ke telinga, dia tidak ingin mendengar apapun teriakan di luar sana, juga wajah Juan yang begitu ingin dia hajar habis-habisan, sampai Elgo sareng supir mulai kembali menjalankan mobilnya. Tapi tiba-tiba saja Juan berdiri di depan mobil bahkan di tengah jalan dengan membentang kedua tangannya. Lelaki itu lalu menghubungi ponsel Saras. Mom, aku tahu apa yang aku buat membuat keluarga Mom kacau, tapi sungguh aku menyesalinya dan ingin memperbaikinya. Mom izinkan aku bertemu istriku, izinkan aku memperbaiki semuanya. Aku sudah kehilangan ayah, aku tidak ingin kehilangan wanita yang aku nikahi di hadapan ayah. Jiwa masih terus mengalihkan wajahnya sampai Elgo mulai berisik, Juan membuat jalanan menjadi macet Bu. Latlah semua mobil berhenti, Juan jangan seperti itu nak, menyingkirlah dari sana, aku mau Distia Mom, aku mau istriku. Mom tahu bagaimana aku mencarinya, bagaimana aku berusaha memperbaiki semuanya. Saras mengusap pundak Jiwa yang berusaha acuh dan tidak peduli. Memaafkan tidak harus kembali bersama nak. Cobalah saling bicara dan ungkap semua yang kamu rasakan. Semua orang pernah membuat kesalahan. Tapi Mom, Distia anak yang baik, buka pintunya Pak Igo. Kata Jiwa menyeka air matanya. Dengan takut dan ragu Jiwa lalu melangkahkan turun kakinya di sana. Sekilat mungkin Juan berlari menghampiri Jiwa yang baru turun itu, lelaki itu langsung merendahkan tubuhnya lalu mengambil tangan Jiwa dengan wajahnya yang memelas. Pukuli aku suami yang paling buruk berdirilah, pergi dari sini, Juan menggelengkan kepalanya. Tidak sendiri, pergi bersama. Kak Asteris di tempat lain Air dan Via juga akhirnya bertemu, Via begitu bahagianya bisa bertemu Air lagi, pelukan kecil pun berakhir. Bagaimana semuanya aman? Ya aman, selamat berlibur. Air berusaha menghibur dirinya sendiri, inilah hidupnya yang sebenarnya. Inilah dia Via yang dia pernah minta dalam doanya. Tapi kenapa rasa itu tidak lagi sama? Sudah lama sekali tidak berlibur seperti ini, maukah mau mengajakku berkeliling? Katanya bersepeda di sini sangat menyenangkan bukan? Bersepeda. Air langsung mengingat momen kebersamaannya dengan Jiwa, rasanya dia tidak kuat mengulangnya lagi apalagi bersama wanita lain. Kenapa? Kau tidak suka bersepeda? Di Aussie aku sering melakukannya, kata dokter bersepeda itu, dokternya siapa? Dev. Via terkesiap. Air please, aku sedang berusaha memperbaikinya. Kau sensitif sekali, Via meremasi tangannya sendiri. Dia bermonolog dengan dirinya yang dia rasa sangat menyebalkan, entah kenapa dengan dirinya ini, selalu saja membawa Dev tanpa sengaja ke dalam kehidupan nyata. Tuhan biarkan aku bersama sosok lain bukankah dia sudah bahagia di sana? Bab 36 Dear Air. Air sedang berpikir entah bagaimana memulai kembali dan memperbaiki sebuah hubungan yang kemarin sempat dia usahakannya dengan Via. Tampaknya sampai sekarang pun Via masih belum bisa beranjak dari Dev.
Tidak ingin membuat keadaan menjadi lebih dingin, Air memilih tidak membahas itu lagi dan segera membawa Fia ke villa agar bisa segera beristirahat dan menikmati liburan yang diharapannya. Sebuah mobil tiba di sana, Air membantu Fia membawa satu koper miliknya. Kamarmu bersebelahan dengan Kiki, sekretarisku. Di sana area pantai, mungkin kau akan menyukai itu untuk healing. Ah iya Fia, 1 jam lagi aku ada meeting penting. Maaf tidak bisa menemanimu sekarang. Kita bertemu lagi malam nanti sebelum dinner. Ya, aku mengerti kau datang untuk bekerja. Ayo aku antarakan ke kamarmu. Air tetap melayani tamunya dengan baik, keduanya bersamaan turun ke kamar diantarakan oleh seorang staf villa itu. Seperti jiwa yang menyukai tempat itu, Fia juga tampak menyukainya. Di perjalanan setapak menuju ke kamarnya, Fia tampak excited sekali. Duh, pasti akan betah sekali di sini, ya semoga kau menikmatinya. Pasti, tadinya aku ingin mengajak Gabina dan Rain tapi mereka tidak bisa. Mengajak mereka? Kau tidak suka? Bukankah jika bersama-sama teman akan menyenangkan? Ya, sepertinya. Sayangnya Air tidak menyukai keramaian dan dia di sana bukan untuk berlibur melainkan bekerja. Air tetap tidak ingin berdebat, ia memilih tidak berkomentar apapun. Sesampainya di kamar yang akan Fia tempati, Air mengantarkan koper Fia hingga ke dalam area kamar. Nikmati kamarmu, ucap laki-laki itu. Wah, pemandangannya langsung ke pantai. Air tidak ingin membuat kamar mereka bersebelahan atau membuat Fia menempati kamar yang ditempati jiwa kemarin, sebab pasti akan ada sebuah bayangan perbandingan di kepalanya tentang jiwa dan Fia. Air sedang berusaha bersikap biasa saja seperti sebelumnya, dan membiarkan semua kenangan yang dia dan JVWA lewati menghilang. Bersama waktu, perjalanan hidup jiwa masih panjang. Air harap semua masalahnya terselesaikan, entah gadis itu benar pergi ke Belanda memulai kehidupan barunya. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Pertemuannya ada di tempat lain, Kiki sudah menungguku. Oke, semoga semuanya lancar. Sampai jumpa malam nanti. Apapun yang kau butuhkan, hubungi staf villa, mereka tahu kau tamuku. Ya, thanks. Air lalu pergi dari sana, di mana Fia masih terus menatap laki-laki tampan yang berjalan pergi itu. Rasanya Fia sulit sekali berpikir waras saat bersama Air. Kenapa hatinya seperti menolak namun otaknya selalu berusaha menyusun rencana untuk memulai semuanya. Fia merasa dia sudah cukup lelah sendiri, dia butuh sosok pengganti. Dev, namun kenapa sesulit ini untuk membuka hati? Fia bersandar frustasi di daun pintu, nyatanya jatuh hati kembali setelah kepergian sosok yang dicintai begitu sulit. Namun Fia bertekad ingin benar memulainya, semuanya tidak akan pernah berakhir jika dia tidak berusaha memulai. Di dalam mobil saat akan perjalanan ke sebuah tempat pertemuan, Air membuka-buka ponselnya, haruskah dia menghubungi jiwa menanyakan keadaannya? Apakah dia sudah sampai atau apakah semua baik-baik saja? Tapi bukanlah dia sudah mengatakan, tidak ingin diganggu jiwa kecuali jiwa meminta pertolongan. Jiwa mengurung niatnya. Jika jiwa tidak menghubungi artinya dia baik-baik saja. Lelaki itu kemudian kembali bersandar dengan tenang. Di tempatnya menatap jalanan kawasan itu. Langit tampak mendung seperti akan turun hujan, sungguh entah kenapa suasana mendung ini membuat perasaannya turut menjadi kelabu. Dia merasakan kesedihan yang tidak jelas, merasa kehilangan dan sebuah rasa rindu yang harusnya tidak boleh terjadi seperti ini. Di saat yang tidak dia inginkan, tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi itu melewati sebuah tempat makan di mana dia dan jiwa menikmati makanan dengan mengayuh sepeda. Tempat di mana dia panik saat mendapati jiwa mengalami alergi. Laki-laki itu menghembuskan nafasnya lelah lalu mengalihkan wajahnya dari tempat itu. Pak Air, Bapak baik-baik saja. Tegur Kiki melihat bosnya tampak seperti tidak baik-baik saja menghembuskan nafas lelah, seakan sedang sangat frustasi. Ya, apakah mereka sudah tiba? Kiki. Sepertinya belum Pak. Asteris di tempat lain. Beberapa jam berlalu dan jiwa juga Juan sudah tiba di sebuah kediaman mewah milik keluarga Juan. Tujuannya ke hotel tidak jadi sebab laki-laki itu membawanya ke rumah itu. Jiwa masih tidak bisa mempercayai laki-laki yang terus memohon dan meminta maaf ini. Seluruh keluarga besar Juan ada di sana. Semuanya seakan tahu apa yang Juan lakukan pada jiwa kala itu hingga membuat gadis itu melarikan diri. Bukan hanya Juan saja yang meminta maaf namun juga sang mertua ibu Juan. Distia, hukuman 7 bahkan sampai 8 bulan ini sudah cukup membuat Juan menderita.
Mama menjadi saksi bagaimana dia mencari kamu dan tidak pernah mempercayai kematianmu di aliran sungai itu. Dia bahkan meminta seseorang melemparkan botol ke kepalanya untuk membalas yang dia buat denganmu. Ma, sudah. Izinkan aku dan Distia membahasnya berdua. Juan tampak memohon dengan tatapannya, sungguh jiwa takut sekali, dia tidak mau berduaan bersama laki-laki ini. Momi, jiwa bersuara lirih melihat pada sangat ibu. Juan, Distia masih trauma. Kata Saras menekankan, baiklah, aku mengerti. Kita bertiga bersama Momi, yang lain pergilah dari sini izinkan aku berbicara dengan istriku. Semua keluarga akhirnya pergi dari sana, tinggallah Jiwa, Juanda dan Saras bertiga di ruangan keluarga itu. Sesaat suasana begitu hening sampai kemudian Juan menarik sebuah meja lalu merendahkan tubuhnya di lantai tepat di hadapan Jiwa. Aku banyak salahnya, tapi sungguh aku berusaha memperbaikinya. Wajah tampan itu memelas, dia tidak pernah Jiwa lihat seperti ini, biasanya Juan akan sangat angkuh sekali. Mungkinkah ini sebuah akting? Tapi untuk apa? Aku tidak tahu harus apa. Kata Jiwa acuh. Tidak perlu lakukan apapun, aku yang salah maka aku yang akan memperbaiki semuanya. Kumohon tetaplah bersamaku. Pria brengsek ini membutuhkan istrinya yang berhati malaikat ini, Distia izinkan aku memulai rumah tangga kita, penuh cinta, bahagia dan semua. Hal-hal yang kau suka. Sepertinya Mom lebih baik pergi dari sini, Distia. Mom ada di depan sana, Mom yakin semuanya akan baik-baik saja. Saras merasa aneh di sana, dia juga merasa Juan sudah berubah, beberapa waktu ini dia melihatnya dengan jelas di depan matanya. Tapi Mom, Juan mengambil tangan Jiwa. Maaf aku membuatmu takut, aku berjanji akan rubah image ini menjadi suami yang selalu membuatmu nyaman. Banyak hal yang ingin aku ceritakan yang terjadi 8 bulan ini, aku dan semua orang punya dokumentasi bagaimana lelahnya mencarimu aku percaya kau masih hidup dan akan kembali. Lelaki itu menundukkan wajahnya di lutut Jiwa, netranya berkaca-kaca di sana. Maafkan suamimu ini Distia, sungguh Jiwa masih begitu sulit. Menerima kenyataan ini, seorang Juan memohon, berlutut dan bahkan menangis meminta pengampunan. Yes. Sorak air dengan suara kecil bersama Kiki. Lalu mereka bersorak pelan melakukan sebuah yel-yel kemenangan dengan tim dari perusahaan yang datang ke pertemuan itu. Akhirnya mereka diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan Jepang itu, betapa ini menjadi euforia bagi perusahaan mereka, wajah tawa dan teriakan kemenangan masih terdengar di sana. Air merasa cukup lega, akhirnya usahanya yang melelahkan berbuah manis, Jiwa benar perusahaan Jepang ini sebenarnya menyukai hasil kerjanya hanya saja mereka sedang mempelajarinya lebih dalam. Air tidak lama kemudian meninggalkan tempat pertemuan, ini bahkan sudah melewati jam di mana dia dan Via akan melakukan makan malam bersama. Laki-laki itu kembali memeriksa ponselnya, entah apa yang dia harapkan ada di sana. Air kembali menyimpan ponselnya lalu bergegas pergi kembali untuk menemui Via. Tiba-tiba ponselnya berdering, lelaki itu cepat mengambilnya, masih berharap itu adalah sebuah panggilan dari seseorang yang dia tunggu namun bukan melainkan sang mama. Yama, hai sayang, selamat ya. Papa langsung mengabari, kau berhasil nak. Mama yakin anak mama pasti bisa mendapatkannya. Thanks ma, aku hubungi saat tiba di villa ya. Via ada di sini aku sudah ambat menemuinya. Oh Via di sana. Baiklah, ya hati-hati sayang. Oh ya tunggu, mama mau ngabari sesuatu, Distia sudah kembali dengan orang tuanya dan juga suaminya. Bagus, kamu dengar dulu, Air. Ya bicaralah. Akhirnya kesalahpahaman mereka selesai, mama benar bukan. Keluarga Distia tidak salah pilih mantu. Semua sudah kembali pada keadaan semestinya, ya memang cukup sulit membuat Distia luluh kata mominya, karena dia pasti trauma tapi Juan benar-benar hebat nak, dia memperlihatkan dokumenter perjuangannya selama ini hingga akhirnya Distia menerima itu. Lalu kau tahu, mereka akan pergi berbulan madu untuk kembali memperbaikinya dan akhirnya happy ending, sebuah tusukan tajam yang teramat menyakitkan tiba-tiba saja Air rasakan di titik terdalam dadanya. Mendadak rasanya ia sesak saat bernafas. Konyol kan? Dia merasakan sakit atas kebahagiaan orang lain. Air kau mendengar mama? Air kau oke? Ya, baiklah aku akan kembali ke villa. Jangan bilang kau sedang kecewa mendengar berita ini Air, tuding Nuala. Kecewa? Haha,
Air, Mama kenal kau. Kecewa kenapa? Kenapa harus kecewa? Aku dan dia tidak ada hubungan apapun. Rasanya begitu cepat semuanya berlalu, malam tadi rasanya baru saja dia dengan sadar memeluk jiwa dalam pelukannya saat tertidur, rasanya tenang sekali walaupun dia sadar itu salah. Ternyata di hidupnya dia memang selalu sial, selalu saja dia jatuh pada orang yang salah. Tapi kali ini dia berbeda, jatuhnya sudah terlalu dalam, bahkan perasaannya sudah jauh sekali sebelum dimulai. Hai, tidakkah ingin menanyakan kabarku, semua harapanmu terjadi, semuanya membaik jauh dari ketakutanku. Aku dan Juan akhirnya membaik, kami akan melakukan bulan madu kami. Ya, aku masih takut, tapi dia selalu berusaha untuk membuat aku percaya, kami akan berbulan madu ke tempat kakakku, di Belanda. Air menghempaskan ponselnya, lalu menuang botol wine pada gelas di hadapannya hingga tumpah-tumpah. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin tahu apapun. Sialnya itu tidak menutupi apapun, netranya yang memerah dan berkaca-kaca tidak bisa berbohong betapa sesaknya dadanya saat ini. 永遠のルーザーもあと1個ですね。永遠のルーザーも。みーさんこんばんは。ヒロッピーさんこんばんは。